Hai semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabarnya Ananda semuanya? Semoga Ananda saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kembali pada hari ini bertemu lagi dengan Teacher Jumadi, dan khususnya bagi Ananda kelas 6, walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau bertatap langsung, belajar secara langsung di dalam kelas, tapi di sini teacher akan menyampaikan satu pembelajaran atau materi pembelajaran untuk kita hari ini. Nah, Ananda semuanya, pada hari ini ya, kita akan membahas tentang peristiwa 5 mimpi Petapa Gautama sebelum mencapai penerangan sempurna. Sebelum kita bahas di 5 mimpi Petapa Gautama sebelum akhirnya beliau menjadi Buddha, kita akan sedikit mengulas sejarah atau cerita sebelum Petapa Gautama ini akhirnya mencapai penerangan sempurna. Ananda semuanya, kita ketahui bahwa dahulunya Buddha ini terlahir di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Kapilawatsu, dengan ayahnya yang bernama Raja Suddhodana dan ibunya yang bernama Ratu Mahamaya, serta kemudian ibu sambungnya yaitu Mahapajapati Gautami. Kemudian Pangeran Siddhartha ini menikah dengan putri Yasodhara atau yang biasa kita kenal dengan Putri Bimbadevi. Nah, hasil dari pernikahan antara Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara adalah beliau mempunyai anak yang kemudian diberi nama Rahula. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha ini meminta izin kepada orang tuanya yaitu Raja Suddhodana agar beliau berjalan-jalan di luar istana. Nah, pada saat berjalan-jalan di luar istana tersebut, Pangeran Siddhartha akhirnya melihat peristiwa agung. Apa saja Ananda semuanya masihkah ingat? Ya, yang pertama, Pangeran Siddhartha melihat orang tua, kemudian orang sakit, kemudian Pangeran Siddhartha melihat orang yang meninggal, dan Pangeran Siddhartha melihat seorang petapa. Nah, dari peristiwa itu kemudian Pangeran Siddhartha memutuskan bahwa beliau harus mencari obat untuk penyakit tua dan kematian. Selanjutnya, setelah peristiwa itu, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, dan pada saat itu masih ingat didampingi oleh siapa? Ya, didampingi oleh Channa dan kudanya yaitu Kantaka. Diantar atau Pangeran Siddhartha melewati gerbang istana, kemudian sampailah di tepi sungai yang kita kenal dengan Sungai Anoma. Di sungai ini akhirnya Pangeran Siddhartha kemudian memotong rambutnya, kemudian melepas segala perhiasan yang ada di badannya, dan kemudian menjadi seorang petapa. Oke, untuk selanjutnya setelah peristiwa itu akhirnya menjadi Petapa Gautama, dan Petapa Gautama di dalam perjalanannya kemudian bertemu dengan salah satu raja, yaitu Raja, ada yang tahu? Ya, Raja Bimbisara. Bertemu dengan Raja Bimbisara, kemudian oleh Raja Bimbisara ditawari untuk diberikan sebuah atau sebidang tanah yang nantinya tanah itu bisa digunakan oleh Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Petapa Gautama untuk dibuat sebuah kerajaan. Tapi pada saat itu Petapa Gautama menolaknya dan mengatakan bahwa tujuan utama beliau bukanlah untuk mencari kekayaan, tapi untuk mencapai pembebasan sejati. Beliau ini bercita-cita untuk menjadi Buddha agar membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Nah, kemudian setelah itu Petapa Gautama ini belajar dengan dua orang guru. Pertama, gurunya yang bernama Alara Kalama, dan yang kedua Udaka Ramaputta. Oke, setelah berguru dengan
Alara Kalama dan Udaka Ramaputra, ya, Petapa Gotama ini tidak menemukan apa yang beliau cari. Akhirnya Petapa Gotama memutuskan untuk melanjutkan pencariannya sendiri, dan kemudian Petapa Gotama melakukan pertapaan di hutan Uruvela selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun di hutan Uruvela, Petapa Gotama ini didampingi atau ditemani oleh Pancawagya atau 5 petapa, yaitu Kondanya, Assaji, Mahanama, Badia, dan Wapa. Nah, dengan melakukan praktek penyiksaan diri bersama dengan 5 petapa, ya, Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Petapa Gotama ini juga merasa bahwa apa yang Petapa Gotama cari selama menyiksa diri untuk mencapai kebudaan atau mencapai penerangan sempurna ini belum didapatkannya. Ya, akhirnya pada saat di bulan Waisak, pada saat itu sekitar bulan April sampai dengan Mei, ya, Petapa Gotama berpikir bahwa beliau sudah sungguh-sungguh untuk melakukan praktek penyiksaan diri, ya, melatih diri dengan praktek menyiksa diri, akan tetapi beliau tidak mencapai penerangan sempurna dan beliau belum mencapai Buddha atau belum menjadi Buddha. Ketika beliau sedang duduk di dalam latihan pertapaan keras itu, ya, beliau mengingat bahwasannya mungkin ada cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai penerangan sempurna dan menembus atau menjadi Buddha. Nah, di saat itu beliau mengingat bahwa beliau pernah melakukan meditasi dengan objek Anapanasati, ya, ketika beliau masih kecil, ya, pada saat peristiwa pembajakan sawah yang diselenggarakan atau yang diadakan oleh Raja Sudodana. Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha telah mencapai atau dapat mencapai jana pertama di dalam bermeditasi. Beliau menyadari bahwa praktek meditasi yang beliau lakukan atau yang pernah beliau lakukan pada saat beliau masih kecil itu adalah cara untuk mencapai kebudaan, dan akhirnya, ya, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan praktek penyiksaan diri. Akan tetapi pada saat itu kondisi tubuh dari Petapa Gotama tidak memungkinkan untuk beliau bisa melakukan praktek meditasi. Nah, akhirnya beliau atau Petapa Gotama ini memutuskan untuk mengkonsumsi makanan padat, ya, seperti nasi dan gandum agar memulihkan dan menyegarkan tubuhnya. Nah, kejadian ketika beliau memutuskan untuk mengakhiri penyiksaan diri ini dan mulai mengkonsumsi makanan kasar, ini dilihat oleh 5 petapa. Dengan melihat apa yang dilakukan oleh Petapa Gotama, Pancawagya ini berpikir atau beranggapan bahwa Petapa Gotama ini telah putus asa. Petapa Gotama ini telah gagal di dalam berlatih. Ya, akhirnya mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk melatih diri bersama dengan Petapa Gotama, dan kelima petapa ini akhirnya meninggalkan Petapa Gotama dan pergi ke Taman Rusa Isipatana. Ketika 5 petapa meninggalkan Petapa Gotama, ya, pada saat itu beliau menyendiri dan melakukan meditasi sehingga mengalami kemajuan di dalam konsentrasi. Nah, setelah 5 hari hidup dalam kesunyian dan kesendirian, tepatnya pada tanggal 15 di bulan Waisak, beliau bermimpi tentang 5 hal. Nah, 5 hal ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Ya,
Oke. 5 mimpi Petapa Gotama. Yang pertama, Petapa Gotama bermimpi bahwa beliau tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya. Kemudian di tangan kiri beliau ini ada samudra di sebelah timur, dan di tangan kanan beliau ada samudra di sebelah barat. Kemudian kedua kakinya ini di samudra selatan. Nah, mimpi Petapa Gotama ini melambangkan bahwa beliau pasti akan mencapai kecerahan tertinggi, atau beliau pasti akan menjadi Buddha. Nah, kemudian beliau bermimpi yang kedua. Nah, pada mimpi yang kedua ini beliau bermimpi bahwa sejenis rumput yang pada saat itu disebut dengan tiria dengan tangkai merah berukuran sebuah gandar sapi muncul dari pusarnya. Dan sewaktu beliau melihat, rumput itu tumbuh tinggi dan lebih tinggi hingga mencapai langit, angkasa luas, bahkan 1000 yojana ke atas dan diam di sana. Nah, mimpi yang kedua tentang rumput ini melambangkan bahwa Petapa Gotama akan menemukan jalan Arya berfaktor 8 atau yang biasa kita sebut dengan bahasa Pali yaitu Hasta Arya Magga sebagai cara atau jalan untuk mencapai pencerahan tertinggi atau untuk menjadi Buddha. Nah, selanjutnya Petapa Gotama bermimpi di mimpi yang ketiga. Pada mimpi yang ketiga, Petapa Gotama memimpikan bahwa ada sekumpulan ulat atau larva berbadan putih dan berkepala hitam. Ini perlahan-lahan merayap ke atas kakinya, kemudian menutupi dari ujung kaki hingga lututnya. Mimpi ini melambangkan bahwa akan banyak perumah tangga yang berlindung kepada Buddha atau berlindung kepada Petapa Gotama ketika beliau telah mencapai tingkat kesucian atau telah menjadi Buddha. Nah, selanjutnya lanjut ke mimpi yang keempat. Di mimpi yang keempat, Petapa Gotama ini memimpikan ada 4 jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu terbang dari 4 penjuru dan dalam waktu yang sama. Kemudian sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kaki Petapa Gotama, semua burung itu berubah menjadi warna putih. Mimpi yang keempat ini melambangkan bahwa keempat kasta yang pada saat itu ada di India, yaitu kasta Brahmana atau seorang biarawan atau rohaniwan, kemudian kesatria dari kalangan keluarga kerajaan, kemudian Waisya dari kalangan pedagang, dan Sudra yaitu rakyat jelata. Keempat kasta ini akan terbebas dari duka saat Dharma dan Winaya diajarkan oleh Petapa Gotama yang nantinya menjadi Buddha. Kemudian berlanjut ke mimpi yang kelima atau mimpi yang terakhir. Nah, pada mimpi yang kelima ini Petapa Gotama bermimpi bahwa beliau berjalan ke sana kemari di tumpukan kotoran setinggi gunung tanpa kaki beliau atau beliau yang menjadi kotor. Nah, arti dari mimpi yang kelima ini bahwasannya ketika nanti Petapa Gotama ini menjadi Buddha, meskipun banyak penghormatan dan dharma atau dana yang diberikan oleh para umat kepada Buddha, tapi beliau tidak akan menjadi terlena dan beliau tidak akan menjadi tamak atau serakah. Setelah melalui kelima mimpi tersebut, Petapa Gotama akhirnya menyimpulkan atau menafsirkan sendiri bahwasannya kesimpulan dari 5 mimpi yang dialami oleh Petapa Gotama tersebut bahwasannya Petapa Gotama pasti akan menjadi Buddha pada hari itu juga. Jadi untuk
pembelajaran kita hari ini kita pelajari tentang kelima mimpi petapa Gotama sebelum menjadi Buddha. Dan kesimpulan dari 5 mimpi tersebut adalah bahwasanya petapa Gotama pasti akan menjadi Buddha pada hari ini juga atau pada hari itu juga. Oke, baiklah Ananda, untuk materi kita pada hari ini telah selesai teacher sampaikan ya. Semoga Ananda semua, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, Ananda tetap bisa belajar di rumah dengan semangat dan dengan giat. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.